Sampai ketemu pada episode ke-7. Kita masih membicarakan masalah penyakit autoimun. Pada episode ke-7 ini kita membicarakan salah satu yang lain dari penyakit autoimun, yaitu multiple sclerosis atau MS. Orang biasanya menyebut MS. Ini kepanjangan dari multiple sclerosis. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud penyakit multiple sclerosis itu. Penyakit ini disebut juga disseminata encephalomyelitis. Adalah gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Multiple sclerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Ini yang utama. Saat terjadi multiple sclerosis, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf yang disebut mielin. Hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Jika tidak segera ditangani, sklerosis ganda dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan saraf permanen. Multiple sclerosis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Tingkatan keparahan serangan penyakit ini bervariasi dan menimbulkan efek yang berbeda pada setiap penderitanya. Apa gejalanya dan bagaimana? Gejala multiple sclerosis dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi saraf yang terpengaruh. Multiple sclerosis dapat menyebabkan serangkaian gangguan gerak dan penglihatan serta gejala-gejala lainnya. Kita lihat gangguan gerak. Multiple sclerosis dapat menyebabkan gangguan gerak meliputi kelemahan atau mati rasa pada sisi tubuh tertentu atau pada tungkai, sulit berjalan, sulit menjaga keseimbangan, sensasi seperti tersengat listrik yang terjadi akibat gerakan leher tertentu, terutama ketika penderita menggerakkan leher ke depan, tremor atau gemetar. Itu dari sisi gangguan gerak. Gangguan gerak. Nah, dari sisi gangguan penglihatan meliputi kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan penglihatan. Hal ini biasanya diikuti rasa sakit saat menggerakkan mata. Penglihatan ganda. Pandangan menjadi buram. Ini jadi dua yang utama, gangguan gerak dan gangguan penglihatan. Apakah ada gangguan lain? Ada. Selain gangguan bergerak dan gangguan melihat, penderita multiple sclerosis juga bisa merasakan beberapa gejala di bawah ini: pusing, lemas, sulit bicara, rasa sakit dan kesemutan pada berbagai bagian tubuh, gangguan kandung kemih, usus atau organ seksual. Ini gangguannya. Kapan harus ke dokter kalau gitu? Seseorang
perlu berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala multiple sclerosis, terutama orang-orang yang pernah menderita infeksi yang berhubungan dengan multiple sclerosis seperti mononukleosis. Kemudian multiple sclerosis merupakan penyakit yang dapat berkepanjangan. Rutin berkonsultasilah dengan dokter penting untuk memantau perkembangan penyakit dan pengobatannya. Orang-orang yang menderita penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, penyakit tiroid atau radang usus lebih berisiko mengalami multiple sclerosis. Ya, jadi apabila ada orang mempunyai penyakit tiroid atau radang usus, hati-hati karena ada kemungkinan bisa terkena penyakit multiple sclerosis. Oleh karena itu, penderita penyakit tersebut perlu kontrol rutin ke dokter untuk mencegah berkembangnya penyakit dan mendeteksi dini komplikasi dari penyakit yang dideritanya. Apa sih penyebabnya? Belum diketahui penyebab pasti dari multiple sclerosis, tetapi diduga penyebabnya adalah autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Kombinasi dari faktor genetik dan faktor lingkungan juga diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya multiple sclerosis. Antara lain, wanita yang berusia antara 16 sampai 55 tahun. Kemudian terdapat anggota keluarga yang menderita multiple sclerosis. Pernah atau sedang menderita penyakit mononukleosis, penyakit tiroid, diabetes tipe 1, dan radang usus. Kurang mendapatkan paparan sinar matahari dan rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh, kebiasaan merokok. Ini kemungkinan sebab timbulnya penyakit autoimun multiple sclerosis. Maka hendaknya bagi yang merokok, berhentilah merokok. Jangan dibiarkan stres mempengaruhi hidup Anda. Bagaimana dokter mendiagnosa? Dokter akan menanyakan keluhan dan gejala yang dialami pasien, menelusuri riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien dan keluarganya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosa. Tidak ada tes spesifik yang dapat langsung memastikan bahwa seseorang terkena multiple sclerosis. Proses diagnosis dilakukan untuk menyingkirkan dugaan penyakit lain yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan multiple sclerosis. Tes-tes penunjang yang dapat dilakukan biasanya pertama, tes darah dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian, tes lumbal fungsi untuk mengambil sampel cairan tulang belakang supaya bisa dianalisis. Jadi, sum-sum tulangnya diambil lewat tulang belakang, seperti pada gambar. Kemudian evok potential test untuk merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh sistem saraf ketika merespon rangsangan. Itu tes evok potensial. Kemudian MRI. MRI adalah tes pemindai yang digunakan untuk melihat adanya kelainan di otak atau saraf tulang belakang. Ini alatnya MRI.
Nah, masih ada topik yang lain tentang multiple sclerosis. Untuk berikutnya adalah tentang pengobatannya. Obatnya apa? Dapat diikuti pada episode yang ke-8. Pengobatannya apa saja. Dan silakan klik subscriber, dan bila mana ada pertanyaan dapat dilayangkan di email yang tercantum di sini. Terima kasih.